sore hari ini ya dengan berdoa bersama, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini yang menyampaikan presentasi kawan-kawan dari kelompok 6. Ya, saya absen ya kelompok 6. Aziz Mustafa hadir? Hadir, Pak. Panji Ihsanuddin? Hadir, Pak. Wisnu Fadilah? Hadir. Zidan Zaidan? Hadir, Pak. Nicholas Susilo? Hadir, Pak. Baik, kelompok 6 ya, semua hadir akan menyampaikan presentasi tentang kedudukan dan isu gender dalam Islam. Monggo saya persilahkan. Share screen-nya udah keluar belum, Pak? Sampun. Sampun. Cara ininya gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kedudukan dan isu Islam, isu gender dalam Islam. Perkenalkan kelompok kami, Aziz Mustafa, Panji Ihsanuddin, Nicholas Susilo, Zidan, dan Wisnu Fadilah. Materi Untuk materi pengertian akan saya jelaskan. Apa itu pengertian dari isu penyimpangan gender? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Lesbian adalah perempuan yang memiliki orientasi seksual ke sama jenisnya. Gay adalah laki-laki atau pria yang orientasi seksualnya menyukai sama pria. Sementara biseksual baik laki-laki atau perempuan yang orientasi seksualnya ke perempuan dan juga laki-laki. Dan transgender adalah seseorang yang merasa gendernya berbeda dengan jenis kelamin biologisnya. Jadi jenis kelamin biologisnya laki-laki tapi dia merasa dirinya perempuan ataupun sebaliknya. LGBT dalam fikih Islam. LGBT dalam Islam dikenal dengan 4 istilah fikih, yakni liwat, sihab, takhanut, dan tarajul. Merangkum dari buku LGBT dalam tinjauan fikih oleh Muhammad Rohma Rozikin, berikut penjelasan lengkap mengenai liwat, sihab, tanatus, dan tarajul. Yang pertama, liwat. Liwat merupakan kelainan seksual di mana adanya ketertarikan dengan sesama laki-laki.
Menurut Islam, fitrah laki-laki bukan menyetubuhi sesama lelaki, tapi wanita. Oleh karena itu, liwat hukumnya haram dan haram dalam Islam. Sementara liwat adalah perbuatan yang sangat hina. Allah berfirman, dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Quran Surah Al-A'raf surat 80 ayat 8. Yang dua, sihak. Sihak merupakan perilaku menyimpang di mana adanya ketertarikan seksual antara sesama perempuan. Sama halnya seperti liwat, sihak hukumnya haram dalam Islam. Hukum ini didasarkan pada firman Allah berikut ini. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang ketiga, takhanut dan tarajul. Adapun takhanut artinya lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan, sedangkan tarajul adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti lelaki. Yang kedua adalah faktor penyebab penyimpangan gender. Hal ini disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak membaca tafsir dan hadis, tidak mengetahui usul fikih dan sarana-sarana ijtihad yang lainnya. Sehingga menurut mereka tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis untuk melakukan homoseksual dan lesbian, sehingga menurut mereka bahwa pelanggaran terhadap LGBT adalah pelanggaran terhadap HAM. Yang ketiga itu dampak. Apa dampak penyimpangan gender? Dampaknya yang pertama itu dampak kesehatan. Yang pertama kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Yang kedua yaitu kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs Dallas Voice. Yang ketiga, meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Yang keempat yaitu HIV atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS yang sangat tinggi. Solusi: bagaimana mengatasi isu penyimpangan gender? Islam mengatasi permasalahan LGBT ini dari akar-akarnya dengan cara mengharamkan semua penyebab-penyebab penyakit ini, sehingga diharamkan perzinaan, homoseksual, dan semua hal yang bisa menyebabkan keduanya. Hal ini yang dapat memberikan perlindungan hakiki dari terserangnya penyakit kelamin. Kedudukan pria dan wanita dalam pandangan syariat. Allah telah mensyariatkan seperangkat hukum ada kalanya berkaitan dengan manusia sebagai suatu ketentuan yang sama-sama harus dijalankan oleh kaum pria dan kaum wanita. Dan ada kalanya berkaitan dengan watak tabiat keduanya yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari kami. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Bentar. Ini di makalah Anda ini sebenarnya banyak kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Itu perlu diulas lagi. Anda megang makalah nggak itu? Tadi kedudukan apa? Halo, kelompok 6. Di tema itu yang banyak Anda singgung tadi kan LGBT ya. Maksudnya yang terjadi itu bukan apa ya? Bukan kekeliruan gender, yang lebih tepat itu kekeliruan seks. Saya ingin kelompok Anda untuk menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Anda megang makalah nggak itu?
Jadi kalau LGBT itu bukan penyimpangan gender namanya, penyimpangan seksual itu. Halo, kelompok 6 mau nambahi penjelasan nggak apa yang saya sampaikan? Sebentar Pak, sebentar Pak. Mana nih kelompok 6? Maaf ya. Ini Anda yang membuat makalah dengan Anda yang membuat PTT memang orang berbeda orang, Pak. Harusnya PTT itu adalah cerminan dari makalah yang ditulis panjang. Jadi PTT itu kan ringkasan dari makalah gitu ya, kemudian dijelaskan gitu. Jadi memang yang buat PTT dengan yang buat makalah berbeda atau B? Nenek saya yang jawab B. Iya Pak, kita apa eh, ngirim materinya setiap orang ngirim satu materi-materi gitu Pak. Terus
Terus ada yang rangkum itu beda orang. Jadi ini pelajaran penting juga ya untuk teman-teman yang belum presentasi. Jadi makalah Anda dengan PTT itu harus sinkron, sama lah. PTT kan hanya untuk membantu kita presentasi. Ya. Jadi PTT itu ringkasan dari makalah yang Anda buat. Ini di makalah Anda ini banyak ayat Al-Quran yang menurut saya sesuai dengan tema yang saya sampaikan ini. Ya. Bagaimana laki perempuan sama kewajiban mencari ilmu, ya. Kemudian tidak ada perbedaan hak, lalu ada penyimpangan seksual dalam pandangan Islam. Jadi bukan penyimpangan gender. Gender itu apa sih? Gender itu jenis kelamin yang bersifat sosial. Sosial itu gini, perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh menjadi pekerja di publik, itu namanya gender itu. Jadi stigma negatif yang ditempelkan karena kelamin perempuan, lalu dia nggak boleh begini, itu namanya gender. Nah, lawannya gender itu adalah seks. Seks itu pembeda laki perempuan yang terkait dengan biologis. Ya, perempuan bisa hamil, perempuan bisa melahirkan, perempuan menyusui, ada reproduksi, itu namanya biologis. Sedangkan gender itu jenis kelamin sosial. Jadi stigma yang ditempelkan kepada laki dan perempuan yang itu dibuat oleh masyarakat atau oleh lingkungan. Ya, contoh perempuan itu hanya konco wingking, banyak begitu loh kalau dalam bahasa Jawa. Perempuan itu urusannya dapur, sumur, kasur, itu namanya gender, itu namanya. Padahal urusan itu kan juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Bahkan ada stigma perempuan itu swarga nunut, neraka katut, itu gender itu namanya. Baik, kalau tidak mau melanjutkan ya sudah, tapi ini menjadi catatan bagi saya dan kawan-kawan untuk kelompok 6. Dan oleh karena itu, kepada teman-teman yang mau merespon, saya persilakan. Tolong sebutkan nama dan NIM dulu, saya lihat. Kalau nanti sudah saya oke, baru boleh bertanya. Kalau ternyata Anda sudah beberapa kali bertanya, untuk kesempatan teman yang lain. Pepi Anggra ini, NIM-nya berapa? 2971, Pak. 2971. Coba yang lain dulu. Surya Fazahari. Dan tolong pada teman-teman yang belum pernah bertanya ya, karena semua ada di catatan saya. Ya, Anda harus bertanya. Kalau tidak ya nanti jangan salahkan saya kalau Anda dapat C. Saya ulang-ulang itu ya. Tolong nanti jangan protes. Pak dosen gimana ini gitu ya. Surya, NIM-nya berapa? 2931, Pak. 29? 31, Pak. Oke, silakan. Tolong kelompok 6 dicatat pertanyaannya. Silakan. Bagaimana Islam memandang isu-isu seperti poligami, pernikahan dini, dan kekerasan terhadap perempuan? Gimana? Pandangan Islam? Bagaimana Islam memandang isu-isu seperti poligami, pernikahan dini, dan kekerasan terhadap perempuan? Itu aja, Pak. Pak, diulangi yang terakhir dan apa itu? Ulangnya, oke. Bagaimana Islam memandang isu-isu seperti poligami, pernikahan dini, dan kekerasan terhadap perempuan? Bisa dipahami? Oke, siap, terima kasih. Oke. Rafif, Virus, NIM-nya berapa? 2968, Mbak. 2968. Maaf ya, yang lain dulu. Reza Andrians. 2977, Pak. 2977. Ya, silakan. Pertanyaanku apa ya?
Iya, iki. Bentar, Pak. Bagaimana agama Islam menanggapi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak-hak LGBT dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pandangan agama itu sendiri? Terima kasih, Pak. Piye maksudmu? Pertanyaannya ditoto kalimatnya kok bulet. Ulangi. Ulangi. Islam, bagaimana Islam memandang Ulangi, Pak. ulangi. Bagaimana agama Islam menanggapi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap Sebentar, hak-hak bagaimana LGBT? Islam menghadapi perubahan pandangan masyarakat? Menanggapi, Pak, Menanggapi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hak-hak LGBT hak-hak dan, LGBT. dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pandangan agama itu sendiri. Mempengaruhi apa tadi, Mas? Mempengaruhi pandangan Mempengaruhi agama itu sendiri, piye, Mas? pandangan agama Islam itu dan sendiri. LGBT lah intinya ya. Apakah sudah jelas? Abror Raha. NIM-nya berapa? NIM-nya 2967, Pak. 29. 67. Ya, silakan. Urung pernah takon belas iki. Bagaimana apa hukum Islam terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender dalam konteks LGBT? Hukum Islam terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender dalam konteks LGBT. Muhammad Fahmi. 2950, Pak. 2950. Bentar, yang lain dulu ya. Waduh. Afra Habibi. Afra Habibi. 2932, Pak. NIM-nya? 32. 6932. Silakan. Di dalam Islam kan tidak diperbolehkan yang namanya mengubah gender atau mengkelamin. Jadi pertanyaan kalimatnya saya jangan itu gitu. Yang tidak boleh itu merubah apa seks. Kalau gender itu apa? Orang boleh melakukan apapun kalau gender itu. Yang nggak boleh itu jenis kelamin dulu. Oke, iya, terus. Pak. Maksud saya mengubah kelaminnya itu, Pak. Ya, itu bukan gender, itu namanya seks. Seks itu biologis loh, fisik gitu loh. Iya, Pak. Maaf, Pak. Terus? Nah, katanya kan kalau mengubah kelamin itu kan artinya tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Jadi pertanyaan saya itu, apakah di dalam agama Islam diperbolehkan yang namanya mengonsumsi obat pembesar reproduksi, Pak? Izin. Ataya Fauz. Ataya. NIM-nya berapa?
29/4, Pak. 294. Maaf, yang lain dulu. Pertanyaannya, Sebentar, yang lain dulu. Anda sudah 3 kali bertanya. Dimas, Ya, Pak. NIM-nya berapa? 2936. Nah, silakan. Anda kelompok berapa ya? Apa, Pak? Anda kelompok berapa? Kelompok 10. Ya, ya silakan. Ya. Bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memiliki karir dan apa kewajiban wanita sebagai istri? Ulangin, Dimas. Menurut pandangan Islam, bagaimana pandangannya terhadap wanita karir dan wanita apa dan kewajiban istri? Baik, sudah ada 5 pertanyaan ya. Monggo teman-teman kelompok 6. Tolong teman-teman yang lain, yang tadi sudah saya ingatkan ya, yang belum pernah bertanya, atau masih tanya mungkin satu kali. Lewati itu minimal sudah pernah bertanya 3 kali. Ya, teman-teman yang, maaf untuk yang lain. Rosi izin menjawab. Pertanyaannya, Surya, bagaimana Islam memandang isu-isu seperti poligami dan kekerasan terhadap perempuan? Yang pertama, poligami. Islam mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 3. Namun, izin ini disertai dengan syarat bahwa seorang suami harus adil dan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika seseorang suami tidak dapat berlaku adil, maka ia disarankan untuk hanya memiliki 1 istri. Kemudian, kekerasan terhadap perempuan. Islam secara tegas menentang kekerasan terhadap perempuan. Al-Quran menegaskan hak-hak perempuan dan mendorong perlakuan adil terhadap mereka. Dalam surat An-Nisa ayat 19, menyeru untuk memperlakukan istri dengan keadilan dan belas kasih. Apakah dapat menjawab? Surya. Bisa. Ya, bisa. Terima kasih. Oke, izin ingin menjawab pertanyaan dari Mas Reza. Pertanyaannya yaitu bagaimana agama Islam menanggapi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hal-hal LGBT dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pandangan agama itu sendiri. Jawabannya yaitu pandangan agama Islam terhadap LGBT didasarkan pada ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip agama yang dianggap sebagai wahyu ilahi dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai dosa. Dalam pandangan agama Islam, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap LGBT tidak akan mempengaruhi pandangan agama itu sendiri.
agama Islam tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya dan tidak mengubah ajaran hanya karena adanya perubahan pandangan masyarakat. Apakah bisa diterima, Mas Reza? Ya, Pak. Ya, sudah. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memiliki karir dan kewajiban istri? Dalam pandangan Islam tentang wanita yang memiliki karir dan kewajiban wanita sebagai istri adalah bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Islam memberikan hak kepada wanita untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi wanita sebagai istri, yaitu mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan suami. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 disebutkan bahwa Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun, adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa wanita yang bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarganya seperti mujahid di jalan Allah. Namun Islam juga menentang kewajiban bagi wanita sebagai istri, yaitu mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan suami. Apakah sudah cukup? Sudah, Mas Wisnu. Oke, terima Dari kasih. Palestina. Izin menjawab pertanyaannya Mas Abrar, apa hukum Islam terkait dengan orientasi sosial dan identitas gender dalam konteks LGBT? Pandangan Islam terkait dengan orientasi sosial dan identitas gender dalam konteks LGBT bisa bervariasi. Secara tradisional, mayoritas ulama Islam memandang homoseksual sebagai pelanggaran terhadap norma-norma Islam yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya hubungan heteroseksual dan pernikahan. Apakah sudah puas, Mas Abrar, dengan jawabannya? Sudah, terima kasih. Heteroseksual itu apa, Nicholas? Tadi jelas heteroseksual itu apa? Sabar, Pak. Tadi terakhir itu kan ada Heteroseksual adalah heteroseksual. merujuk pada orientasi seksual, Pak. Ya, orientasi seksual maksudnya gimana? Ini ketertarikan terhadap lawan jenis. Heteroseksual, kan ada heteroseksual, ada homoseksual. Lah, heteroseksual itu orientasi seks yang seperti apa? Heteroseksual itu ketertarikan terhadap lawan jenis, Pak. Oh ya, itu baru jawabannya itu. Ya. Izin menjawab pertanyaan Mas Afra, apakah di dalam agama Islam diperbolehkan mengkonsumsi obat pembesar alat reproduksi? Larangan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tercatat dalam hadis berikut. Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah. Sementara itu fatwa Syabakah Islamiyah nomor 63096 menyebutkan bahwa tindakan memperbesar alat vital diperbolehkan dengan kondisi tertentu. Berikut pernyataannya. Bahwa untuk memperbaiki bentuk alat vital atau menambah panjang ukurannya, jika tidak dilakukan dengan operasi, namun sebatas mengonsumsi obat-obatan atau semacamnya, maka termasuk bentuk menambahkan yang tidak diiringi campur tangan manusia. Karena itu hukumnya boleh selama tidak menimbulkan bahaya lainnya.
Sementara itu, mereka yang ingin memperbesar alat vital untuk menikmati organ vital tidak diperbolehkan. Itu karena hal tersebut bisa menjadi celah untuk menjerumuskan manusia ke arah perbuatan yang diharamkan. Sekian, bisa diterima. Ya, Terima kasih. Dibuka untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, coba saya lihat dulu. Udah semua ya? Surya udah tadi ya. Coba yang tadi angkat tangan tapi apa dihilangkan biar saya nggak bingung ini. Yang tadi sudah angkat tangan tapi tidak saya kayak tadi Surya Fazahari barang itu. Rizky Firmansyah, NIM-nya berapa? 23 12 29 43. Ya, silakan baru 2 kali. Bagaimana pandangan Islam ketika kita mempunyai teman LGBT? Apakah kita harus membencinya atau kita harus memeranginya, Pak? Waduh. Rizky Maulana. NIM-nya 2940, Pak. Ya, silakan. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung penanganan penyimpangan transgender? Penyimpangan gender. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung penanganan penyimpangan gender? Oh, penyimpangan gender itu contohnya apa? Apa wanita karir itu, Pak? Kemudian siapa ini? 75 Abad Raid. Abad Raid Muhammad Abad. Ya, Pak. NIM-nya berapa ini? 2975. Ya. Silakan. Apa hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender? Apa hubungan Antara orientasi seksual dan identitas gender. arah orientasi seksual? Apa hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender? Muhammad Rizky, NIM-nya berapa? 2964, Pak. 64. Ya, silakan. Belum pernah tanya ini. Ya, Pak.
Bagaimana pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan bagaimana ajaran Islam menanggapi ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan? Boleh. Bisa diulangi Mas pertanyaannya Mas. Bagaimana pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan bagaimana ajaran Islam menanggapi ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan? Jelas Mas ya? Jelas, terima kasih. Tanura ini 23, 29, 2942, 29. 2942, Pak. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan gender dalam pendidikan? Kesetaraan gender dan Dalam pendidikan. baik. Makasih, Pak. Izin menjawab pertanyaannya Rizky Maulana. Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung penanganan penyimpangan gender? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memahami bahwa Islam mendorong perlakuan adil terhadap sesama individu tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, memperjuangkan hak-hak perempuan untuk hidup tanpa takut dan tanpa ancaman kekerasan. Ketiga, mendukung akses pendidikan yang setara untuk perempuan dan laki-laki. Yang keempat, mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Ini mencakup dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Cukup. Apakah dapat menjawab? Iya, bisa. Terima kasih. Ya.
Izin menjawab pertanyaan dari Rizky Firmansyah. Bagaimana pandangan Islam ketika kita mengenai tema LGBT? Apakah kita harus membencinya atau memeranginya? Dalam pandangan Islam tentang teman LGBT adalah bahwa kita harus tetap menghormati mereka sebagai manusia. Kita tidak boleh membenci atau memerangi mereka. Karena hal itu akan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Islam memandang setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang orientasi seksualnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Dari ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di sisi Allah, terlepas dari ras, suku, agama, atau orientasi seksualnya. Oleh karena itu, kita harus menghormati semua orang termasuk teman LGBT kita. Namun Islam juga melarang hubungan seksual sama jenis. Hal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang berbunyi, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu seksualmu, bukan kepada wanita. Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang hubungan seksual sama jenis sebagai perbuatan keji yang dilarang. Namun, larangan ini hanya berlaku pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Oleh karena itu, kita mempunyai teman LGBT, kita harus tetap menghormati mereka sebagai manusia. Kita tidak boleh membenci atau memerangi mereka. Apakah cukup? Cukup Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Reta. Pertanyaannya yaitu bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan gender dalam pendidikan? Jawabannya itu, pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan menekankan pentingnya memberikan hak pendidikan yang setara antara pria dan wanita. Islam mendorong pengetahuan dan pembelajaran untuk kedua jenis kelamin. Dalam ajaran Islam ada penekanan pada pentingnya pendidikan bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sangat menekankan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam diyakinkan untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi pria dan wanita. Apakah bisa diterima? Iya, makasih. Izin menjawab pertanyaannya Mas Abad. Apa hubungan antara orientasi seksual dan identitas gender? Hubungan antara keduanya, meskipun terkait dengan dimensi seksualitas dan gender, orientasi seksual dan identitas gender adalah dua aspek yang berbeda. Seseorang dapat memiliki identitas gender tertentu tanpa mempengaruhi orientasi seksualnya, dan sebaliknya. Misalnya, seseorang individu transgender dapat memiliki orientasi seksual heteroseksual, ketertarikan terhadap lawan jenis kelamin yang sesuai dengan identitas gender mereka. Apakah puas dengan jawabannya, Mas Abad?
Sudah, Mas. Terima kasih. Monggo, kelompok 6 kurang berapa ini? Kurang 1, Kak. Izin menjawab pertanyaan Mas Muhammad Rizky, bagaimana pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan bagaimana ajaran Islam menanggapi ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan? Pandangan Islam terhadap kesetaraan gender sebenarnya mengakui kesetaraan esensial antara pria dan wanita dalam mata Allah.
Dalam banyak ayat Al-Quran, Islam menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki nilai dan kedudukan yang setara sebagai hamba Allah. Jika terjadi ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan, ajaran Islam mendorong umatnya untuk melawannya. Cukup. Apakah bisa diterima? Bisa, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Baik, kalau sudah semua, mungkin sementara bisa ditutup dulu, Dek. Monggo, teman-teman kelompok 6 ditutup dulu. Sekian Sekian dari presentasi kami. dari Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 dan teman-teman yang telah memberikan respon. Kita beri aplaus dari jarak jauh. Baik, mungkin sedikit ingin menambahkan ya. Jadi yang pertama terkait dengan isu gender ya. Jadi kalau kita menyebut gender itu adik-adik, definisinya, pengertiannya itu adalah jenis kelamin sosial. Jenis kelamin sosial itu apa? Ya, karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi contoh umpamanya perempuan itu kalau berjalan harus lembut umpamanya. Lalu semua perempuan dia berusaha begitu umpamanya. Nah, itu namanya gender. Perempuan itu tidak boleh naik sepeda motor laki-laki ya kayak apa ya jenis sepeda motor yang bukan bebek itu ya. Nah, ketika ada stigma seperti itu namanya gender. Ya, perempuan itu nggak boleh naik tangga, nggak boleh benerin genteng, itu tugasnya laki-laki. Nah, itu namanya gender. Tugasnya perempuan itu masak. Nah, itu namanya gender. Padahal hari ini, kalau kita lihat, orang yang paling pakar masak itu cowok atau cewek? Di TV-TV itu loh, lomba memasak itu yang laki-laki, Pak. Nah, ternyata laki-laki kan juga bisa masak. Nah, itu namanya gender. Jadi jenis kelamin yang ditempelkan kepada laki dan perempuan yang itu dibentuk oleh masyarakat. Jadi kalau masak perempuan gitu loh. Kalau benerin genteng laki-laki. Padahal semua pekerjaan itu kan bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Nah, ketika dipilah-pilah seperti itu namanya gender. Ya. Jadi jenis kelamin sosial. Lalu ada namanya seks. Kalau seks itu jenis kelamin fisikal. Ya, jenis kelamin fisikal, perbedaan secara fisik biologis antara laki-laki dan perempuan yang itu memang dibawa sejak lahir. Ya. Ya, perbedaan alat reproduksi, kemudian perempuan itu oleh Allah ditakdirkan bisa hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu nggak bisa dipertukarkan. Itu namanya seks, jenis kelamin fisikal, nggak bisa dipertukarkan. Ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam Islam kaitannya dengan gender itu ya sama, laki perempuan itu harus diberi ruang yang sama, harus setara, gitu ya. Baik dari aspek pendidikan, ekonomi, budaya. Gitu ya. Selama apa? Selama dia tidak melanggar kepada kodratinya masing-masing. Makanya tadi ada ayat yang dibacakan oleh kelompok 6 itu, Allah menciptakan manusia, wahai manusia, aku ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya. Aku ciptakan juga min dzakarin aw untha, dari jenis laki-laki maupun perempuan. Ya, di situ laki-laki perempuan itu maksudnya adalah seks tadi. Ya, perbedaan secara fisik. Lalu Allah mengatakan dalam terusnya ayat itu ada kata-kata
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Artinya apa? Kemuliaan kita seseorang itu tidak karena laki-laki dan perempuan. Ya. Kemuliaan kita itu ditentukan oleh komitmen kehambaan kita masing-masing yang lalu disebut orang yang bertakwa itu. Meskipun dia laki-laki, ndablek, ya dia berarti lebih rendah dari perempuan. Kalau perempuan itu ahli ibadah gitu. Sehingga sejak awal Islam datang, itu salah satu misi pentingnya adalah bagaimana setiap manusia itu memandang, memberikan satu apresiasi yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan. Makanya kewajiban-kewajiban agama itu ya sama. Perempuan wajib sholat, laki-laki juga. Laki-laki wajib puasa, perempuan juga. Sehingga ukuran kebaikan itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin fisik tadi itu, tapi ditentukan oleh kualitas diri masing-masing. Dulu zaman Nabi perempuan itu nggak ada harganya, sehingga salah satu tradisi yang sangat tidak manusiawi orang-orang Mekah itu kalau dia punya anak perempuan hanya ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Satu, mengubur hidup-hidup. Jadi orang Arab itu biasa, begitu istrinya melahirkan, cowok atau cewek, ya langsung dibawa oleh suaminya, boleh tas kresek, kira-kira gitu loh ya. Tapi dulu belum ada tas kresek ya. Langsung dibawa ke padang pasir, bawa pacul, ya, menggali tanah, udah dikubur hidup-hidup. Itu ayat Al-Quran yang ceritain. Ya, am yadussuhu fiturab, yaitu dimasukkan ke dalam tanah cara hidup itu. Yang kedua, mungkin dia akan mau merawat, tetapi dengan resiko sangat menanggung malu di tengah-tengah masyarakat. Karena perempuan di mata masyarakat saat itu dianggap manusia yang tidak ada artinya, menjadi beban bagi kehidupan. Nggak bisa diajak untuk mencari ekonomi, tidak bisa diajak untuk berburu, tidak bisa diajak untuk berperang. Maka ketika punya anak perempuan itu, kemudian mayoritas mengubur hidup-hidup. Nah, begitu Islam datang, salah satunya adalah menghapus itu semua. Ya, makanya Rasulullah itu anak-anaknya yang sampai besar itu perempuan. Ya. Maaf sebentar ya, ada adzan di tetangga masjid. Break sebentar.
Baik, saya tambahkan. Jadi dalam Islam itu kesetaraan itu menjadi wujud salah satu ajaran pokok gitu ya. Sehingga putri-putri Rasulullah itu yang sampai beliau wafat itu ya, yang laki-laki semua wafat pada waktu kecil. Artinya Nabi ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa anak perempuan itu juga wajib kita sayangi, wajib kita muliakan. Bahkan nanti lebih jauh tentang hadis bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, bahwa ibu harus dihormati 1:3 daripada ayah. Itu semua dalam rangka bahwa derajat laki dan perempuan itu di mata Allah sama. Bahkan dalam konteks sebagai anak, beliau lebih mulia daripada bapak. Ya. Dan itu menjadi penting saya kira. Karena masih ada ya, adik-adik kalau kita membaca, di negara Timur Tengah itu ada negara Afghanistan, ya yang sekarang dikuasai namanya kelompok Taliban, yang pakai serban, lalu bajunya pakai jubah itu, lalu pakai serban itu. Di sana nggak boleh perempuan itu sekolah, ya nggak. Perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh kuliah, perempuan nggak boleh kerja, dia harus di rumah, harus di domestik, nggak boleh di publik. Dan itu atas nama agama. Itu kan mengerikan itu ya. Ada satu negara atas nama agama tidak memberikan ruang sedikit pun pada perempuan untuk akses ke publik, termasuk kebutuhan pokok tentang pendidikan. Nah, di Indonesia ini kan luar biasa saya kira. Kesetaraan itu sudah ya sangat terbuka luas lah. Bahkan kalau hari ini kita melihat tentang pemilu, caleg-caleg perempuan juga banyak. Ya, baliho. Ya, dan itu ada undang-undangnya meskipun belum maksimal ya. Jadi partai politik itu punya kewajiban untuk calegnya itu 30% perempuan. Ya. Bahkan menteri-menteri yang perempuan juga banyak. Ya, menteri luar negeri, menteri keuangan. Ya, itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini yang namanya kesetaraan gender, orang mau berkarir apapun silahkan. Hanya memang ketika orang perempuan itu berkarir, ya lalu dia punya, tadi kan ada pertanyaan bagaimana kalau dia berkarir, lalu di situ ada tanggung jawab keluarga. Ya sebisa mungkin karir jalan, tapi juga tanggung jawab keluarga harus tetap terselenggara dengan baik. Jangan sampai umpamanya maaf ini ada perempuan karir dia kerja berangkat pagi sampai malam, anaknya nggak pernah terurusi dengan baik, ya itu juga menjadi problem. Apa hebatnya dia karirnya tinggi tetapi rumah tangganya berantakan, sehingga sebisa mungkin antara karir dan tanggung jawab domestik keluarga itu harus tetap terselenggara dengan baik. Ya. Nah, tapi juga begini, jangan sampai ada di antara kita itu menganggap kesetaraan gender itu ya setara sesuai dengan keinginannya, nggak boleh. Nanti kalau sudah masuk kepada wilayah kodrati, bahkan juga wilayah agama, itu nggak boleh. Contoh, Anda ini yang cewek-cewek, pokoknya nanti saya ketika lulus dari Amikom, saya ingin menjadi imam sholat, meskipun belakang saya makmumnya laki-laki, pokoknya atas nama kesetaraan gender, nggak boleh. Atas nama emansipasi wanita, pokoknya. Jadi itu namanya sudah kebablasan. Atau maunya Anda sudah menikah, lalu Anda, Mas, saya mau menikah dengan kamu, tapi kita harus setara. Ya, nanti saya hamil, saya kemudian melahirkan, tapi yang menyusui kamu pada suaminya. Ya raiso, itu sudah kodrati. Jadi nggak boleh atas nama kesetaraan lalu sampai menuntut seperti itu nggak rasional, nggak logis, ya, nabrak pada kodrat tadi itu. Ya. Nah dari sini maka kemudian kalau ada penyimpangan seksual ya, jangan penyimpangan gender ya, penyimpangan seks yang betul itu, yang kita sebut sebagai LGBT itu ya, lesbi, gay, biseks dan transgender, itu tentu dalam Islam nggak boleh. Jadi kan tadi ada tentang orientasi seksual ya, orientasi seksual itu kan ada yang homoseksual atau lesbi, orang tertarik hanya dengan sesama jenis. Ada yang disebut biseksual, orang yang tertarik dengan lawan jenis juga tertarik dengan sesama jenis, ya. Jadi lawan jenis oke, sesama jenis oke, kanan kiri oke, itu namanya biseksual.
Lalu ada lagi namanya heteroseksual, orang yang hanya tertarik kepada lawan jenis. Dan yang ketiga inilah yang diizinkan di dalam Islam. Makanya lalu ada lembaga namanya pernikahan. Kenapa sih ada pernikahan harus laki perempuan? Kok nggak boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan? Karena nikah itu ada tujuannya. Antara lain untuk apa nikah itu diselenggarakan? Ya, di samping untuk memenuhi yang disebut sebagai potensi seksual agar potensi itu menjadi kemuliaan, ya, kebutuhan biologis manusia. Tapi di balik itu ada tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Litawaludi, agar orang punya keturunan. Keturunan itu penting. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya keturunan, maka siapa yang melanjutkan perjuangan seseorang? Ini kalau orang kemudian LGBT laki perempuan, apa laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, lalu kalau nggak punya anak, siapa yang melanjutkan kehidupan ini? Makanya nikah itu harus laki dengan perempuan, karena harapannya bisa punya anak. Untuk apa? Listimroril hayat, untuk keberlangsungan kehidupan. Ya, anak itu nanti kita tua kan mate. Yang melanjutkan perjuangan adalah anak-anak kita. Nah, dunia ini kan membutuhkan terus generasi itu. Sampai nanti terjadi kiamat. Itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali melalui lembaga pernikahan. Dan nikah itu harus lawan jenis, tidak boleh sejenis. Makanya dulu zaman Rasulullah pernah ada satu kelompok, satu kaum ya, yang melakukan tindakan seperti itu, namanya negeri Sodom. Zaman Nabi Lut yang lalu menjadi istilah sodomi itu. Ya, jadi mereka itu kalimatnya begini. Nabi Lut itu mengingatkan kepada kaumnya, kenapa Anda melakukan sesuatu yang keji, sedang Anda melihat kekejian perbuatan maksiat itu. Ya. Nah, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Mengapa kalian laki-laki mendatangi syahwat bukan kepada perempuan? Ya, bal antum qaumun tajhalun. Ya. Sungguh kalian itu kaum yang tidak mengetahui. Lalu apa dampaknya? Wa amtarna alaihim matar fasa'a matarul mundari. Kata Allah, aku timpakan hujan kepada mereka. Matoron, sebuah hujan terdiri dari batu, fasa'a matarul mundari. Sangat buruk hujan yang ditimpakan kepada orang-orang yang sudah diberi peringatan itu. Jadi kaum Sodom yang melakukan ya perilaku LGBT lah kira-kira begitu, sudah diingatkan oleh Nabi Lut, dia nggak mau, maka oleh Allah kemudian diturunkan azab namanya hujan batu. Hujan uang enak ya, hujan duit gitu kan, ya tinggal nyari apa gitu. Ini hujan batu, ya mampus semua itu masyarakat Sodom gara-gara perilaku LGBT mereka. Nah, tapi meskipun seperti itu, tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya punya teman, punya tetangga LGBT, tetap kita tidak boleh menghina mereka. Kalau mampu, ingatkan. Kalau nggak mampu, ya sudah doakan. Semoga dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Nggak boleh kita menghina, melecehkan. Bahkan mungkin, awas loh kamu seperti Nabi Lut. Kalau kamu tetap seperti itu, nanti ada hujan batu. Wah, nggak usah seperti itu. Syukur-syukur mau mendoakan, semoga dia berubah menjadi orang lebih baik. Baik, saya kira itu adik-adik semua yang tambahan dari saya. Kemudian minggu besok kelompok 7